Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Milhan, mewakili seluruh karyawan RSUD Datu Sanggu Rantau, mengucapkan Selamat Hari Gizi Nasional ke-62 tahun 2022. Mari kita dukung bersama aksi bersama untuk cegah stunting dan obesitas. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, Bincang Santai kembali hadir untuk Sobat Sehat semuanya. Kali ini bersama saya Maulida. Dan pada hari ini 25 Januari 2022 bertepatan dengan Hari Gizi Nasional, kita kedatangan narasumber. Beliau adalah Ibu Anita Herlina atau biasa kita sapa Ibu Erlin. Ibu Erlin ini adalah nutrisionis sekaligus kepala instalasi gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua ASDI atau Asosiasi Dietitians Kabupaten Tapin. Apa kabar Ibu Erlin? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bu ya. Nah Sobat Sehat, hari ini kita akan berbincang tentang obesitas sesuai dengan tema Hari Gizi pada tahun ini, yaitu Aksi Ganda Cegah Stunting dan Obesitas. Nah Bu Erlin, berbicara tentang obesitas itu tadi ya Bu, kalau kita lihat dari data Riskesdas dari tahun 2010, 2013 hingga 2018 itu terlihat kenaikan angka kejadian obesitas ini ya Bu. Kalau menurut Ibu ini kenapa bisa begitu Bu? Iya, jadi yang saya baca juga Riskesdas terakhir 2018 itu 21, sekian persen ya Iya betul. angka kejadian obesitas itu. Jadi ini cukup besar sebenarnya. Artinya dalam 10 orang Indonesia 2 diantaranya adalah obesitas gitu ya. Nah ini perlu kita pahami apa sih obesitas itu gitu ya. Jadi obesitas itu adalah penimbunan lemak di dalam tubuh gitu ya. Yang ini terjadi karena ketidakseimbangan antara energi yang masuk ya, energi intake dengan energi yang digunakan dalam aktivitas keseharian atau begitu. energi ekspenditur, dan ini berlangsung lama. Jadi dari hari ke hari gitu ya, asupan energi kita itu berlebih, maka oleh tubuh kemudian disimpan dalam glikogen, tapi kalau juga tidak dipakai kemudian disimpan dalam bentuk lemak. Nah ini yang terjadi gitu ya. Nah kenapa ini terjadi? Biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, yaitu pola makan terutama, kemudian genetik, lingkungan, kemudian hormonal dan obat-obatan. Ya, jadi hormonal ini misalnya gitu ya, pada penderita hipotiroid itu metabolismenya rendah gitu ya. Jadi dengan makan yang tidak terlalu banyak pun mungkin akhirnya tersimpan ya. Kemudian ada juga ibu-ibu biasanya pengaruh dari KB hormonal gitu ya. Jadi ketidakmampuan untuk mengendalikan nafsu makan karena pengaruh perubahan hormon ya. Kemudian misalnya obat-obatan tadi itu juga pada penderita depresi yang mengkonsumsi obat antidepresan biasa juga ketidakmampuan atau memicu untuk nafsu makan Meningkatkan lebih banyak. nafsu makan berarti. Iya, nah jadi itu penting ya ketika klien atau pasien datang ke kami gitu, kami perlu pengkajian gizi secara holistik gitu ya, paripurna. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya obesitas ini. Nah, kemudian kenapa mungkin pemerintah ya saat ini atau kami dari Persagi mencanangkan aksi ganda cegah stunting dan obesitas gitu, karena memang obesitas ini menjadi faktor resiko terjadinya PTM, penyakit tidak menular, yaitu penyakit degeneratif dan penyakit metabolik ya. Jadi misalnya kayak diabetes tipe 2 gitu ya, kemudian hiperlipidemia, hipertensi, perlemakan hati, bahkan sampai ke kanker misalnya gitu ya. Jadi bahaya ini ya yang harus kita cegah, makanya dari awal juga harus dicegah efek jangka panjangnya itu ya. obesitasnya itu. Nah itu. Iya, nah Bu Erlin ini sebelum lebih jauh kita membahas tentang obesitas tadi Bu ya, mungkin Ibu bisa sedikit jelaskan itu antara perbedaan gemuk dan obesitas. Karena di masyarakat itu sering tertukar-tukar antara gemuk, obesitas gitu. Iya, nah jadi kita penentuan seseorang itu gemuk atau obesitas itu ada standarnya, yaitu IMT atau indeks massa tubuh ya. Jadi pengukuran IMT itu dengan berat badan aktual dibagi dengan tinggi badan dalam meter, kemudian dikuadratkan, maka keluar hasil angka. Nah
ada beberapa referensi, saya ngambilnya dari pedoman gizi seimbang saja ya. Jadi untuk batas normal IMT itu antara 18,5 sampai dengan 25. Nah, kemudian gemuk atau overweight itu antara lebih dari 25 sampai 27. Nah, tapi kalau lebih dari 27 maka di situ disebut obesitas. Oh, ternyata. Di situ ya. Berarti Jadi memang gemuk dan obesitas ini ternyata berbeda ya, Sobat Sehat. Ternyata gemuk itu berada satu level di bawah dari obesitas ya gitu ya, dan Bu. bahkan ada yang obesitas ekstrim. Oh, ya. ada lagi. Jadi angkanya itu di atas 35 atau sampai 40. Yang gitu. dia bahkan untuk aktivitas harian dia harus dibantu karena dia nggak bisa yang berbaring di tempat tidur itu yang nggak bisa. Dia terlalu berat mengangkat badannya sendiri. Oh, berarti ada level di atasnya lagi. Nah, kemudian berkaitan dengan obesitas sentral juga ada pengukuran lingkar perut. Jadi untuk laki-laki dikatakan obesitas bila lebih atau sama dengan 90 cm. Kalau perempuan lebih atau sama dengan 80 cm. Oh, begitu. Nah, ini tadi menarik ketika Ibu Erlin membahas tentang pola makan tadi ya sebagai penyebab dari obesitas. Nah, kita lihat beberapa tahun terakhir di masyarakat ini banyak sekali berbagai jenis minuman manis, makanan fast food itu banyak sekali ya. Ditambah lagi kondisi kita saat ini pandemi 2 tahun terakhir. Sehingga masyarakat lebih sering di rumah hiburan apalagi selain makan ya Bu, bahkan lewat smartphone aja kita bisa pesan ini itu kan. Kurang bergerak tentunya juga ya. Itu gimana tanggapan Ibu Erlin sebagai nutrisionis? Iya, mungkin untuk survei berikutnya bisa menjadi meningkat kalau kita tidak cegah dari sekarang. Makanya pentingnya untuk memberikan edukasi ini ya, mudah-mudahan juga ini tercerahkan gitu ya. Jadi minuman kekinian itu ya memang variasinya banyak sekali gitu ya, menyumbang gula dan lemak ya, karena memang gula dan lemak itu di lidah terasa enak ya. Iya, itu yang membuat makanan jadi enak. Kalau zaman saya dulu ya, zaman kolonial itu soft drink sama bakso itu udah favoritnya. Kalau sekarang kan macam-macam ya, ada Thai tea, dessert box ya, terus lagi ya jajanan-jajanan yang dan berbahan dasar gula, lemak. Ya itu, jadi mungkin itu yang menyumbang cukup banyak gitu ya, sehingga angka obesitas semakin meningkat. Nah, melalui data survei konsumsi gizi itu memang didapatkan sekitar 40,7% itu memang orang Indonesia itu suka makanan berlemak gitu ya. Kemudian 53,1% itu suka makanan yang manis. Nah, kemudian lebih parah lagi nih ya. Ternyata 93,7% itu kurang makan sayur dan buah. Nah, makanya kan kita juga mencanangkan itu ya. Jadi sebenarnya itu ya kurang sehat. Kalau sekedar untuk sekali-sekali lah kita konsumsi mungkin tidak apa-apa. Cuma sekali-sekalinya bukan sekali hari ini, sekali besok. Ya, jadi tapi mungkin kalau diselingi dengan aktivitas yang aktif, bergerak begitu. Gimana sekali-sekalinya itu tadi masih bisa ini nggak ditoleransi? Mau nawar nih ya. Iya. Tapi kalau saya perhatikan ya, saya analisa itu kalau ketika mereka membuat Thai tea itu ya, mohon maaf misalnya dalam 450 ml itu kan gelas besar ya, mereka sudah memasukkan sirup gula ya, kemudian ditambah susu kental manis, terus toppingnya juga manis-manis. Nah, jadi itu sudah terkandung sekitar 360 kalori. 360. Banyak itu, lumayan gitu ya. Apalagi kalau itu sekedar dianggap kudapan, bukan makan utama. Belum lagi gitu. makannya. Makanya itu jadi ya harus diketahui memang, jadi mulai berhitung lah ya gitu. Nah, berarti Bu Erlin berapa sebenarnya batasan untuk konsumsi gula, garam dan lemak itu tadi Bu? Iya, per harinya. Jadi ada panduan gizi seimbang gitu ya, khusus untuk mereka yang masih sehat saja kita punya acuan dalam sehari itu gula maksimal dikonsumsi 4 sendok makan. Nah, jadi minum teh
pagi Oh, 2 gitu. gitu ya, sore 2 gitu. Jadi jangan setiap kali makan kita Es minum es teh, teh, minumnya es teh soft dong. drink gitu ya. Nah itu mungkin harus kita ini ya, kita atur lagi lah gitu. Oh, Nah untuk lemak sekitar 5 sendok makan. Ya, jadi 5 kan ini sendok dipakai makan. kalau bikin osengan atau masak lauk begitu ya. Belum lagi kalau bersantan berarti ya? Nah, ya bisa jadi itu. Nah, Mhm. kemudian untuk garam sendiri maksimal 1 sendok teh. Nah, lebih sedikit ya. Sedikit sekali. Nah, yang berbahaya itu kalau yang kita sudah punya penyakit diabetes atau hipertensi. Nah, itu mungkin harus bahkan bahan makanan yang kita pilih pun harus kita lihat gula dan natrium yang tersimpan di dalamnya. Nah, saya melihat juga kecenderungan hipertensi untuk anak-anak sudah mulai lumayan ini ya jumlahnya. Oh, ada. Nah, itu karena minuman kemasan itu yang mungkin rasa di lidah kita manis ya sebenarnya. Nah, tapi dia mengandung pengawet yang itu isinya natrium bikarbonat. Nah, natrium ini kan sebenarnya garam ya. Garam Nah, mungkin juga. itu yang tidak disadari sehingga itu menyumbang peningkatan Oh, betul hipertensi. berarti ya. Mm-mm. Bahkan seperti mie instan, Nah, itu. cemilan-cemilan ini kemasan ya. Iya, Iya. semua kemasan hampir mengandung pengawet yang itu adalah kandungannya natrium gitu. Oh, begitu. Itu yang perlu diwaspadai. Berarti harus diperhatikan ini untuk takaran 3 bahan itu tadi per hari. Nah, kita sudah banyak membahas tentang pola makan, Bu ya, dan berbagai penyebab lainnya tadi dari obesitas itu. Nah, sekarang kita membahas tentang pencegahan dan cara mengatasi dari obesitas. Kalau kita melihat fenomena di masyarakat sekarang, banyak berbagai macam cara diet, Bu ya. Dari sampai yang biasa aja sampai yang ekstrim nih, Bu ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri juga di masyarakat kita ini, bahkan kita juga banyak menginginkan sesuatu itu yang instan dan praktis. Nah, termasuk ini penurunan berat badan yang drastis dan dalam waktu yang singkat. Dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya. Gitu ya, iya. Iya, gimana itu, Bu? Ya, jadi mungkin ini pengaruh juga era teknologi sekarang gitu ya, klik-klik langsung jadi, klik-klik langsung kurus Iya, gitu instan. ya. Nah, jadi perlu kita pahami memang ya bahwa proses gemuknya aja kan lama gitu, bertahun-tahun. Terus Iya. adil nggak kalau dalam hitungan bulan atau bahkan hitungan seminggu kita sudah bisa terlihat langsing kan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada perhitungannya ya. Jadi seseorang yang misalnya mau dihitungkan kalori hariannya itu dari basal metabolisme rate-nya, ya itu basal itu saat kita tirah baring gitu ya, artinya digunakan energi itu untuk pernafasan, untuk detak jantung gitu ya. Jadi gitu. tubuh kita secara mendasar. Nah, kemudian ditambah dengan faktor aktivitas, maka nanti keluar angka namanya TEE atau TDEE, Total Daily Energy Expenditure. Nah, dari total TDEE ini kemudian yang kita kurangkan 500 sampai 1000 kalori tergantung nanti totalnya gitu ya. Nah, ada jadi perhitungannya berarti ya. iya. Sebenarnya. Jadi itu kan dalam rangka untuk dia bisa kurus dan sehat gitu kan, bukan hanya sekedar kurus saja gitu ya. Memang sebenarnya konsepnya itu sehat dulu, langsing itu bonusnya. Nah, ya kan? begitu ya. Jadi kalau sampai yang ekstrim, saya pernah dengar ada artis yang dalam sehari 500 kalori saja. Nah, itu sebenarnya menyalahi konsensus kesehatan gitu ya. Karena umumnya kita BMR aja sampai 1000 gitu ya. Iya. Jadi kalau kita untuk penurunan berat badan 1200 lah sekitar di angka itu gitu kan. Memang perlahan ya. Jadi setengah kilo sampai 1 kilo dalam 1 minggu. Iya. Nah, tapi bila pengaturan pola makan ini juga ditambah dengan latihan fisik ya, bukan hanya aktivitas fisik tapi yang intensif itu bisa sampai 4 sampai 6 kilo dalam 1 bulan. Ya, tapi ya gitu tadi konsisten itu memang menjadi faktor yang penting gitu ya untuk dilakukan dalam proses penurunan berat badan. Iya, betul. Nah, jadi kita ketahui ya di masyarakat sekarang itu tadi pengen instan, pengen cepat, maka cara-cara dietnya itu juga macam-macam. Ada intermittent fasting, kemudian keto gitu kan, diet rendah kalori, rendah lemak ya macam-macam. Nah, jadi kalau kami memakai prinsip memang defisit kalori ya dari
TDEE tadi. Nah, yang bisa dikurangkan itu dari karbohidrat atau lemak biasanya, dan kita juga tidak mengurangkan karbohidrat secara ini ya, secara ekstrim begitu, karena dalam tubuh kita juga masih memerlukan itu. Penurunan yang cepat-cepat itu kan biasanya memang misalnya tuntutan pekerjaan ya, misalnya kayak artis gitu ya, harus memerankan tuntutan peran pengemis misalnya gitu ya, kurus gitu ya. atau atlet yang dia harus menjaga rank ketika dia bertanding. Nah, mungkin itu. Tapi untuk daily kita sebagai manusia yang ingin sehat itu tidak disarankan untuk yang ekstrim-ekstrim itu, karena itu juga pengaruhnya hanya dalam 3 bulan biasanya. Tapi kalau hitungan 1 tahun, tubuh itu kemudian menyesuaikan. Jadi tidak akan lagi terjadi penurunan berat badan yang sangat besar. Nah itu. Jadi kalau saya lihat di media sosial 10 kilo dalam 1 minggu, ya kita cek dulu. Kalau dia obesitas ekstrim, itu bisa terjadi. Karena apa? Ketika kita pengurangan karbohidrat, ya dia akan mengurangi juga cairan di dalam tubuh, karena ikatan karbohidrat itu kan memakai air. Nah jadi itu makanya penting untuk literasi gitu ya, membaca lebih jeli gitu, jangan terkecoh pengen cepet-cepet juga sama seperti dia gitu. Nah berarti memang Bu ya, dalam pengaturan diet ini berarti perlu sebenarnya berkonsultasi dengan ahlinya ya Bu ya. Iya, terkait jadi kebutuhan kalori kita tadi. Iya, jadi supaya mendapatkan kesehatan yang optimal gitu ya. Cara-cara pribadi itu kadang kan kita tidak melihat secara general bagaimana sebenarnya ini terjadi. Jadi kalaupun ingin melakukan penurunan berat badan, kita menyarankan juga tipsnya itu secara integral gitu ya. Jadi bukan hanya pengaturan pola makan, tapi juga peningkatan aktivitas atau bahkan latihan fisik gitu ya. Kemudian kalau ada yang kendala-kendala metabolik gitu ya, kita atasi juga. Kemudian hormonal dan obat-obatan itu juga kita harus pahami itu gitu ya. Jadi pengaturan yang bagus itu ya dengan pola makan. Kalau kita punya cara ya, pakai model T, piring model T gitu ya. Nah, jadi kalau dibalik tuh susunan sayur dan buahnya di atas itu kan kemudian ada bentuk T di bawah, ini karbohidrat, kemudian ini protein. Nah, jadi asupan serat dari sayur dan buah itu 50% dari porsi makan kita. Kemudian jumlah protein itu sama dengan karbohidrat. Nah, jadi kenapa serat ini penting gitu ya dalam proses penurunan berat badan, karena serat itu memberi rasa kenyang lebih lama di perut. Nah, jadi kan keinginan untuk makan ya, jadi perut sudah ngirim sensor ke otak, udah kenyang, stop makan gitu ya. Nah, kemudian protein agak lebih banyak daripada isi piringku di gizi seimbang itu ya. Nah, jadi karena protein itu diproses dalam tubuh itu agak lebih lambat daripada lemak dan karbohidrat. Sehingga kan dia jadi lebih lama di pencernaan kita gitu ya. Kemudian juga protein ini meningkatkan metabolisme. Jadi kalau kita diam saja pun kemudian terjadi pengeluaran energi karena metabolisme kita meningkat. Begitu. Iya. Baik, nah ini terakhir Bu Erlin, pesan ahli gizi untuk masyarakat, khususnya itu masyarakat di Kabupaten Tapin. Ya, mari kita sama-sama menuju derajat kesehatan yang lebih baik dengan atur pola makan dan aktif bergerak. Nah, tentunya pengaturan pola makan ini dengan gizi seimbang. Iya, baik. Terima kasih Bu Erlin sudah meluangkan waktu untuk berbincang santai di podcast Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggu. Sama-sama. Semoga perbincangan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, baiklah Sobat Sehat, sekian bincang santai kita pada hari ini. Saya Maulida pamit undur diri dan sampai jumpa pada acara bincang santai selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.